Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Miftahul Ulum dengan NIM C24012110009. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana praktikum tentang diameter telur yang dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Maret 2023 di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan diameter telur? Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran dari suatu telur ikan yang diukur dengan menggunakan mikrometer yang berskala. Nah, tentunya mikrometer yang berskala ini sudah melalui proses penerapan agar hasil pengukurannya menjadi akurat. Tapi teman-teman berpikir nggak sih, kenapa kita harus melakukan pembelajaran atau pemahaman mengenai diameter telur yang dimiliki oleh ikan? Nah, tujuan dari mempelajari atau mengetahui diameter telur pada ikan adalah yang pertama, kita dapat mengetahui pola pemijahan pada ikan. Kita tahu bahwa pola pemijahan pada ikan itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, pola pemijahan sebagian atau partial spawner dan pola pemijahan total atau total spawner. Di mana partial spawner ini merupakan pola pemijahan ikan melakukan pengeluaran telurnya secara bertahap. Jadi pertama ikan melakukan pengeluaran telur di sini dan di sini. Jadi ikan dikeluarkannya tuh telur yang dikeluarkan ikan itu sebagian-sebagian, tidak secara keseluruhan. Sedangkan yang kedua total spawner. Total spawner itu ikan mengeluarkan telurnya secara langsung dengan waktu dan tempat yang sama. Nah, itu bedanya. Yang kedua, kita dapat mengetahui ukuran tubuh karena diameter telur itu mempengaruhi ukuran tubuh dari si ikannya. Nah, selanjutnya, diameter telur itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor reproduksi dan intensitas penangkapan ikan. Nah, kenapa kedua faktor ini mempengaruhi? Karena reproduksi ikan itu ada yang cepat dan ada yang lambat. Dan intensitas penangkapan ikan itu uh, berhubungan erat dengan populasi ikan tersebut. Jadi, kenapa diameter telur itu dipengaruhi oleh dua faktor ini? Karena jika misalnya ikan memiliki reproduksi yang lambat, tapi intensitas penangkapannya tinggi. Nah, maka kita tidak dapat menemukan ikan tersebut karena ikan tersebut habis ditangkap. Jadi kita tidak bisa melakukan pengamatan diameter telurnya. Nah, jadi itu beberapa faktor-faktor dan tujuan mengapa sih kita perlu mengkaji atau mempelajari diameter telur yang dimiliki oleh ikan. Oke, teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran diameter telur di laboratorium. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya seperti yang tertera pada video ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan sampel dari telurnya. Kemudian, sampel dari telur yang terdapat di dalam botol jar itu kita pindahkan ke cawan Petri. Kemudian, tambahkan Aquades agar mudah terburai. Secukupnya saja. Selanjutnya, ambil beberapa tetes menggunakan pipet. Usahakan saat mengambil, yang terambil dengan pipet itu telurnya yang banyak. Kemudian letakkan pada kaca preparat sekitar 2-3 tetes. Usahakan yang masuk ke kaca preparat itu telurnya itu banyak. Setelah itu tutup menggunakan cover glass agar mudah untuk diamati menggunakan mikroskop.
Kemudian letakkan pada meja preparatnya. Ya. Setelah itu atur lensa, yang akan digunakan pada mikroskop agar terlihat jelas dan tidak buram. Kemudian lakukan pengukuran diameter telur dengan melihat telur satu persatu. Ingat, telur yang bisa digunakan atau bisa dihitung itu telur yang bulat sempurna. Tidak boleh ada yang mencong, lonjong, ataupun yang terburai-burai atau rusak gitu. Lakukan pengukuran diameter telur dari telur pertama hingga telur ke-50. Untuk mempermudahnya, tadi saya melakukannya bersama teman saya. Jadi saya yang mengukur telurnya menggunakan mikroskop dan teman saya mencatat hasil ukuran tersebut. Setelah itu, rapikan alat dan bahan yang sudah digunakan, buang sampah-sampah ke dalam trash bag, dan simpan kembali mikroskop yang telah digunakan. Sekian micro teaching dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.